Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan season ketiga dari anime tentang memulai peradaban kembali dari nol. Apalagi kalau bukan Dr. Stone New World. Nah, season ketiga ini melanjutkan cerita dari episode spesial Ryusui. Jadi, bagi kalian yang belum nonton, diharuskan untuk nonton dulu ya. Karena season 3 ini emang langsung ngelanjutin dari episode spesial itu. Oke, setelah Senku dan teman-teman menciptakan dan mendapatkan balon udara, Senku, Ryusui, dan Chrome langsung pergi ke desa si Chrome, yaitu desa Ishigami, untuk mencari minyak. Jadi, apakah Senku dan lainnya berhasil dapat minyak sebagai bahan bakar? Maka dari itu, tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan, dan inilah Dr. Stone New World. Cerita dilanjutkan dengan Senku dan lainnya berhasil mendarat di desa Ishigami. Mereka disambut hangat oleh warga di sana, karena udah lama juga kan gak ketemu. Di sana, si Ryusui diajak jalan-jalan sama si Kohaku dan nyeritain perjalanan Senku dari awal bangkit dan membangun lab science di desa itu. Sampai Senku juga berhasil berdamai sama pasukan militer terkuat yang dipimpin oleh Tsukasa waktu itu. Jadi tujuannya sekarang adalah untuk menemukan sumber cahaya hijau itu apa dan bisa bangkitin semua orang di dunia. Senku dan yang lainnya pun kali ini akan bertualang mencari minyak menggunakan balon udara dan ada juga yang jalan kaki. Di sini juga ada momen mereka makan malam, yang dimana semua menunya ikan semua. Hal itu membuat Ryusui kesal karena dia hanya akan makan sama ikan terus gitu kan. Dia pun bertekad untuk cepat dapetin minyak dan makanan yang lebih enak kayak daging. Besoknya, pencarian pun dimulai. Mereka dibagi dua kelompok. Di balon ada Senku, Ryusui, dan Kohaku. Di bawah ada Chrome dan Ukyo. Di sana, mereka berhasil nemuin pohon cedar. Terus, mereka juga berhasil nemuin kawasan para kambing liar. Maka dari hasil pencarian itu, Senku memetakan daratan untuk membuat peta baru, supaya memudahkan mereka buat menemukan ladang minyak Sagara. Di sana juga mereka sempat makan daging kambing yang udah diburu tadi. Ryusui pun menyadari pertumbuhan warga desa itu gak terlalu bagus. Itu karena kurangnya pasokan makanan. Mereka makan ikan dengan memancing juga pasti ada batasnya. Jadi, demi menyelamatkan pertumbuhan warga di sana dan warga dunia nanti, selain mencari ladang minyak, mereka juga sekalian akan mencari benih untuk lahan pertanian dalam membuat makanan. Dan emang, itu adalah bagian dari rencana Senku. Mereka pasti butuh pasokan makanan dengan jumlah yang banyak untuk nanti bisa dibawa dalam perjalanan mencari cahaya hijau. Dan akhirnya mereka nemuin ladang gandum. Akhirnya mereka pun membawa gandum ke desa. Dan mereka berencana membuat biskuit, karena bisa tahan lama biskuit tuh. Nah, karena gandumnya nggak banyak, maka mereka juga akan bercocok tanam untuk menambah jumlahnya menjadi semakin lebih banyak. Karena desa Ishigami tanahnya nggak rata, jadinya mereka akan pakai tanah yang ada di daerah pembuatan kapal. Benih-benih gandum pun dibawa ke daerah itu oleh Kohaku dan langsung ditanam dan dikerjakan oleh tim Taiju, Magma, dan Yo. Yang pada akhirnya mereka berhasil menumbuhkan tanaman gandum itu. Setelah itu, tim Senku pun sampai di sana untuk melihat gimana kondisinya. Yang ternyata bagus. Senku bangga ke mereka yang berhasil menumbuhkan tanaman gandum, yang dimana gandum ini bisa dijadikan roti ataupun biskuit. Sehingga pas ada kesempatan, Senku pun bikin roti panggang, yang hasilnya malah gosong rotinya. Tentu para manusia primitif malah suka rotinya, karena mereka baru nyobain gitu kan makanan kayak gitu. Sedangkan manusia modern malah merasakan pahit dari roti gosong itu. Jadinya karena mereka harus bisa masak makanan yang enak buat dibawa dalam perjalanan mencari cahaya hijau, mereka memutuskan untuk membangkitkan seorang koki profesional. Nah, karena rotinya gosong gak bisa dimakan, si Ryusui pengen bangkitin seorang koki profesional sekarang juga. Ya,
Senku juga pinginnya gitu, tapi kan cairan pembangkitnya udah habis. Tapi katanya Ryusui mengetahui ada orang yang sembunyiin sisa cairan pembangkit itu. Ternyata orang itu adalah si reporter bernama Minami. Kalau kalian nonton episode spesial Ryusui, pasti tahu ya siapa Minami ini. Nah, karena Minami gak mau ngasih secara gratis, ya udah deh. Nanti Senku bakal ngasih hadiah ke Minami setelah Minami mau bantuin Senku buat bangkitin seorang koki. Oke deh, mereka deal. Jadinya si Minami dan lainnya pergi untuk cari koki itu. Ternyata koki yang dimaksud Ryusui adalah pelayannya sendiri bernama Franchoise. Laki banget kan ya namanya. Nah, kata Ryusui juga, keluarga Franchoise ini sangat berbakat dalam segala bidang. Mereka menguasai semua seni dalam pelayanan. Makanya si Ryusui menginginkan si Franchoise. Setelah ketemu batunya, mereka pun akan bangkitin dia. Mereka juga udah bawain baju buat dia. Ternyata saat terlepas dari pembatuan, si Franchoise dengan elegan langsung pakai bajunya dan berterima kasih ke mereka yang udah bangkitin dia. Tapi setelah itu, si Franchoise dengan cepat ingin bertemu dengan Ryusui. Karena sejatinya kan dia pelayan gitu kan. Loyal banget deh pokoknya dia tuh. Ya udah deh, dengan jalan kaki, si Franchoise ditemani Gen buat sampai ke si Ryusui. Nah, di sini juga ternyata si Ryusui sebenarnya nggak tahu apa jenis kelamin dari si Franchoise. Tapi kalau kita lihat dari perawakannya mah ya kayak cewek ya. Kata Ryusui, Franchoise adalah pelayan terbaik di dunia. Tiba-tiba si Franchoise pun udah nyampe di sana dan langsung akan memasak roti buat mereka. Franchoise ingin info sedetail mungkin mereka ingin masak roti yang bagaimana supaya pembuatan rotinya nggak salah gitu kan. Senku pun ngasih tahu mereka ingin roti yang bisa tahan lama, mengenyangkan dan bisa dimakan. Karena awak kapal gak bakal bisa bertahan di laut selama setahun, makanya Ryusui memintanya untuk bikin roti yang bisa bertahan selama 10 bulan. Oke, dengan senang hati si Franchoise akan bikinin. Mereka pun mengumpulkan bahan-bahannya. Oke, di sini pokoknya mereka bikin pakai pengetahuan sains ya, kayak pakai mentega, garam, dan buah kering supaya gak ada yang lembab. Soalnya bakteri kan gak tumbuh di tempat yang gak lembab gitu. Jadi artinya makanan itu gak bisa basi atau lama gitu basinya. Pokoknya di sini mereka bikin roti deh gitu ya. Nah, di sini ada momen si Franchoise berjanji akan mengembalikan kekayaan keluarga Ryusui. Untuk bisa menguasai di dunia yang baru ini, mereka akan memanfaatkan kecerdasan si Senku. Dan hal itu tentu saja karena Ryusui adalah manusia paling tamak di dunia. Setelah itu, roti pun udah jadi dan rasanya enak banget. Orang-orang primitif suka banget dengan rasanya. Apalagi orang modern yang untuk pertama kalinya mereka bisa makan makanan modern lagi kayak gini. Tentu aja makanan ini bisa bertahan lama dan tetap enak buat dimakan. Nah, setelah ada roti itu, si Minami pingin Senku nepatin janjinya buat bikinin dia sesuatu. Iya, oke deh. Tapi Senku butuh seorang pengrajin. Siapa lagi kalau bukan si kakek? Jadinya, si kakek pergi ke desa Ishigami. Si kakek pun langsung bersemangat ketika dikasih tahu Senku disuruh bikin apa. Jadinya, biarkanlah si kakek ngurusin pekerjaannya membuat kerajinan. Sementara Senku akan membuat bahan ilmiahnya. Wah, pokoknya ini prosesnya sains banget deh. Intinya, si Senku di sini bisa ciptain cermin untuk pertama kalinya. Terus abis itu, si cermin itu dimasukkan ke kerajinan yang dibuat si kakek. Nah, dengan ditambahkan bahan kimia lainnya, si Senku pun berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa merekam segala hal. Apalagi kalau bukan kamera. Jadi ini adalah alat yang diinginkan si Minami. Karena dari kecil dia selalu memegang kamera. Sampai akhirnya dia jadi reporter. Si Minami pun senang banget. Dia udah lama kehilangan kamera tersayangnya. Kali ini dia pasti akan merekam semua peradaban manusia yang dimulai dari ini dari nol.
Dikirain dibikin satu kameranya, tiba-tiba si Senku malah bikin banyak coba kameranya. Tujuannya adalah untuk merekam semua daratan menggunakan balon udara, supaya ini bisa mempercepat mereka memetakan daratan dan bisa cepat nemuin ladang minyak yang ada di sebelah mana gitu kan, petanya tuh. Nah, sebelum itu, setidaknya biarkan si Minami memfoto untuk pertama kalinya di peradaban baru ini. Ryusui pun mengusulkan yang pertama kali difoto haruslah sesuatu yang telah membuat peradaban ini maju, apalagi kalau bukan si Senku. Ryusui ingin Senku dipoto untuk pertama kalinya di peradaban ini, supaya Senku juga nanti bisa masuk ke museumnya si Ryusui tentang peradaban baru. Di sini juga si Francois ternyata telah memesan baju ke si Yujuriha untuk dipakai oleh si Senku. Ya udah deh, jadinya si Senku pakai bajunya dan dipoto dengan background hasil ciptaan sainsnya. Akhirnya Senku dan Ryusui terbang dan langsung foto-fotoin daratannya. Tentu aja hasilnya belum bisa langsung keluar, bahkan warnanya masih hitam putih. Di sisi lain, si Chrome mulai mencuci fotonya pakai bahan kimia. Dan hasilnya, mereka bisa mendapatkan gambar hitam putih Senku dengan pose yang meniru ilmuwan terkenal di dunia, yaitu Albert Einstein. Setelah Senku berhasil memfoto banyak sekali daratan pakai kamera dari balon udara, sekarang mereka akan memeriksa satu persatu foto itu untuk menemukan ladang minyak Sagara. Karena dengan dipoto dari sekarang, mereka akan bisa mendapatkan banyak foto gitu kan, dibandingkan nanti masuk musim salju yang bakal menutupi semua daratan. Abis itu, pada musim ini, yaitu musim panen, gandum pun berhasil didapatkan dengan jumlah yang sangat banyak banget. Karena gandum penting banget sebagai makanan pokok, Ryusui pun jadinya punya ide. Dengan gandum yang telah dimiliki sangat banyak, dia akan membuka restoran bintang 3 milik si Francois. Jadinya, si Francois akan membuat menu pertamanya, yaitu makanan sejenis truffles katanya. Nah, untuk mencari bahan bakunya, dia meminta bantuan si Suika untuk mencarinya. Dengan si Suika yang kenal banget sama daerah itu, akhirnya mereka menemukan jejak kawanan babi hutan di sana. Setelah ketemu itulah, mereka mengurung beberapa babi hutan yang ditemukan. Setelah babi hutan dikumpulkan, mereka pun akan membuat truffles. Untuk membuat trufflesnya, mereka membutuhkan jamur hitam. Bukannya jamur hitam yang ketemu, dengan pengamatan si Kohaku, mereka malah nemuin ladang minyak Sagara dari foto yang Senku ambil. Maka dari itu, mereka pun langsung mencari di mana lokasi si minyak itu. Di sisi lain, si Francois dan Suika berhasil nemuin permata hitam untuk membuat trufflesnya. Kembali ke Senku dan yang lainnya udah capek banget nyari lokasi ladang minyak itu di mana. Gak ketemu-ketemu gitu kan. Sampai pada akhirnya si Senku baru ingat bahwa babi hutan tuh sering main di lumpur, yang biasanya bau lumpur itu seperti minyak. Jadinya, Senku meminta Suika untuk memerintahkan babi hutan itu menunjukkan jalan di mana si babi ini pernah bermain lumpur, alias mandi minyak. Dan ya, dengan babi yang nunjukin jalannya, akhirnya Senku dan lainnya berhasil nemuin ladang minyak Sagara. Di peradaban ini, mereka akhirnya dengan cepat bisa nemuin minyak yang merupakan raja dari sumber daya alam. Mereka jadinya mencoba memompa minyak ke desanya. Dengan minyak yang telah didapatkan, Senku pun udah nyiapin motorboat dengan bahan bakar minyak untuk mengetesnya. Apakah minyak ini berkualitas atau enggak ketika nanti dipakai ke kapal laut gede. Dan hasilnya pun bagus. Si motorboat melaju dengan cepat. Sampai-sampai mereka sekarang berada di laut lepas. Nah, bersamaan dengan itulah mereka akan kebingungan kemana nih arah jalan pulang ke desa Ishigami. Ternyata Senku sengaja melakukan itu supaya dia bisa ngetes GPS yang telah dia buat. Semuanya pun kaget, bisa-bisanya Senku bikin GPS. Nah, tentunya karena belum ada satelit ya, Senku bikin menara suara radio yang ada di desa.
Setelah diaktifkan, gelombang suara radionya pun langsung menyebar ke seluruh bumi. Di tempatnya Senku, mereka lagi nyari nih sinyal pakai antena supaya mereka bisa perkirakan di mana letak mereka berada dan seberapa jauh mereka dari desa. Mereka sempat bisa terhubung dengan orang-orang desa di sana. Tiba-tiba sinyalnya terputus. Ada suatu sinyal lain yang kuat banget dan sengaja menggunakan frekuensi si Senku. Mereka pun agak panik nih. Siapa nih yang berani gitu kan? Yang berani-beraninya menggunakan sinyalnya si Senku. Sampai-sampai si Gen menyadari kalau suara yang dihasilkan dari sinyal lain itu adalah sebuah kode Morse yang memiliki arti why atau kenapa. Mereka pun makin kaget. Tapi si Senku malah seneng. Akhirnya dalang dari balik pembantuan ini munculin dirinya sendiri. Mereka akan menemui dalang itu mulai dari sekarang. Di episode 4 ini, kita dilanjutkan dengan perundingan oleh 5 orang pintar dari kerajaan sains tentang siapa kira-kira yang telah mengatakan why di episode sebelumnya. Anonim ini kita sebut saja sebagai Why-Man ya. Mereka pun merekap apa yang telah terjadi dari awal pembatuan, yaitu sekitar 3.700 tahun lalu. Dengan hal itu, si Ryusui berpikir bahwa si Why-Man ini adalah penyebab terjadinya pembatuan. Tapi mustahil dia masih hidup 3.700 tahun lamanya. Jadi kemungkinan si Why-Man membuat dirinya sendiri menjadi batu dan berhasil lepas dari pembatuan juga. Jadi lebih baik kita anggap si Why-Man ini musuh daripada teman ya, supaya kerajaan sains bisa persiapin segala hal buat hadapinnya. Karena bisa aja musuh datang kapan aja tanpa terlihat tanda-tandanya. Mendengar itu, si Senku langsung punya ide. Dia berencana akan membuat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata ilmu pengetahuan. Waduh, asli. Di sini saya belum ngerti sih apa yang dimaksud Senku pakai sains tuh. Pokoknya, si Senku menghaluskan batu sfalerit dan memasukkannya ke dalam tabung dan dilarutkan oleh air. Setelah itu, si kakek membuat tabung menjadi sedikit melingkar. Setelah semua selesai, baru deh Senku menyalakan listrik ke tabung itu. Yang dimana supaya elektron yang dipancarkan oleh panas bisa muncul dan membentuk titik di permukaan si tabung itu. Tabung sinar katoda pun telah didapatkan. Tabung sinar ini bisa digunakan bersamaan dengan GPS. Namun si Gen masih bingung nih, apa gunanya cuma titik kayak gini? Ternyata untuk membuatnya bisa menampilkan sesuatu dibutuhkan titik yang banyak banget dengan kecepatan konstan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Hal itulah yang bisa membuat munculnya sebuah gambar. Cara untuk bisa membuat sinar itu bergerak adalah dengan menggunakan kristal. Ketika kristal diberi tegangan listrik, benda itu akan bergerak dengan kecepatan yang stabil. Si kristal ini bisa melepaskan gelombang listrik ajaib. Ketika dua lembar kristal saling berhadapan, maka itulah yang membuat sinyal elektron bisa berbelok dan menciptakan banyak titik, sehingga membuat garis horizontal sempurna. Ngerti gak? Untuk membuat garis vertikalnya, tinggal menghubungkan antena radio ke lapisan atas dan bawahnya. Dan jadi deh, semua orang pun terpukau lihatnya, terutama si Ukyo. Ternyata benda yang sebenarnya Senku bikin adalah sebuah radar. Mereka pun jadinya langsung mencobanya ke laut. Katanya dengan mengganti antena dengan mikrofon, maka jadilah sonar bawah laut. Asli. Saya belum ngerti Senku ngomong apa di sini. Oke, kalau kalian ngerti itu kalian bisa bantu aja di komen ya. Ini bener-bener deh, bahasanya terlalu rumit untuk saya cerna gitu. Mungkin saya nggak terlalu ngerti ya soal-soal yang sains kayak gini. Saya hanya ngomong garis besarnya aja yang ada di anime gitu kayak gimana. Nah, pokoknya dengan terciptanya sonar, mereka bisa mendeteksi apa saja yang ada di bawah laut. Karena mereka semua akan melakukan perjalanan panjang, mereka pasti butuh makanan yang banyak banget. Untuk itulah sonar ini dibikin.
Sisanya, dengan bantuan sonar bawah laut, si Ryusui jadinya bisa menangkap ikan yang banyak di sana. Jadi dengan itu, radar dan sonar berhasil didapatkan. Dengan tangkapan yang banyak itulah, Koki Franchise langsung membuat makanan untuk mereka semua. Si Kohaku benar-benar bingung, seperti kita yang penonton benar-benar bingung. Kok bisa ya, cuma dengan cahaya yang muncul di tabung, manusia bisa nemuin hal yang gak kelihatan sama mata. Ryusui juga melanjutkan kalau dengan radar dan sonar itu, mereka semua bisa melihat segalanya. Mendengar itu, si Chrome jadinya punya ide. Di sisi lain, supaya si radarnya bisa tetap berjalan di kapal gede nanti, mereka butuh mesin baja dengan jumlah yang gila, banyak banget. Yang dimana jumlah yang dimiliki saat ini masih terbatas. Kembali ke Chrome, di sini Chrome kepikiran, jika radar bisa menembus segalanya, berarti radar juga bisa menembus tanah dan nemuin besi atau benda lainnya. Jadinya, dia mencoba membuat radar yang bisa mendeteksi benda yang mengeluarkan gelombang radio atau magnet menggunakan koil dengan dililitkan ke layar radar. Yang ternyata, pas dites ke batu, radarnya bergerak. Dengan itulah, si Chrome dengan senangnya langsung lari ke Gunung Botak, yaitu tempat di mana Senku di season sebelumnya pernah menangkap petir di sana. Yang dimana Gunung Botak juga menjadi penghasil logam magnetis. Chrome pun langsung ke dalam gua gunung itu untuk mencari benda magnetis yang bisa ia temukan. Dan hasilnya dia berhasil dapetin sinyal radar yang gede banget. Dia pun ngasih tahu Senku soal itu. Senku jadinya bangga ke Chrome yang bisa bikin radar bawah tanah elektromagnetis kayak gini. Dan dari hasil pencarian itu, mereka mendapatkan endapan besi. Dengan begitulah, di gua itu ditemukan tambang besi. Ini adalah awal dari zamannya industri di era pembatuan. Di sini juga ada suatu masalah nih, yaitu para pekerja kecapean karena udah bolak-balik mengangkut semua besi ke atas. Apalagi besinya harus diangkut juga ke desa Ishigami dan kerajaan Science. Habis itu, ada si kakek yang udah merubah bentuk besi menjadi lebih panjang. Senku pun menyerahkan masalah yang di gua kepada si kakek. Sisanya, Senku akan mengatur keadaan yang di luar. Dia akan menciptakan jaringan distribusi paling mutakhir atau paling baru. Apalagi kalau bukan bikin jalan menggunakan aspal. Waduh. Bener-bener ini anime gila, pinter banget. Jadi aspal ini diisi dengan 90%-nya batu kerikil dan sisanya minyak. Jadi sisa minyak yang telah dimasak itu digabungkan sama si kerikil, terus disebarin deh di tanah. Habis itu dihaluskan dengan cara ditumbuk, atau sekarang mah pakai mobil penghalus aspal ya. Dan jadilah jalanan beraspal. Gen dan Ukyo pun gak nyangka peradabannya bakal secepat ini setelah mendapatkan minyak. Nah, tapi di sini gak semua jalur bakal diaspal ya, karena bakal makan banyak waktu banget. Jadi mereka aspalin jalur distribusinya aja yang ada di sekitaran sungai. Setelah sampai sungai, mereka memutuskan untuk lanjutin distribusi besi ini pakai jalur air, karena jalur air bisa lebih efisien dibandingkan jalur darat. Nah, keadaan di luar udah beres nih, udah gampang distribusinya. Tinggal di gua nih yang masih harus kerja keras buat angkut besinya ke atas. Ternyata di gua juga udah dibikin jadi lebih mudah. Yaitu berkat si kakek, di gua ini mereka udah bisa menggunakan rel supaya proses pengangkutan bisa jadi lebih cepat. Jadinya dengan itu gerobak tambang berhasil didapatkan. Benar-benar deh, ini menjadi episode yang banyak banget penemuannya. Dengan semua hal yang didapatkan pada episode inilah, jaringan distribusi di kerajaan Science telah selesai atau berhasil didapatkan dan akan terus berkembang untuk mengambil sumber daya alamnya di sana untuk dimanfaatkan demi perkembangan zaman dan mengetahui apa atau sebenarnya apa cahaya hijau yang pernah membuat pembatuan di bumi ini.
Setelah mereka mendapatkan sumber daya alam, baru deh kali ini mereka melanjutkan pembuatan kapal pesiar. Dan ya, tentu aja karena gak ada contoh untuk membuat kapalnya, struktur si kapal menjadi acak-acakan. Ada yang bengkok lah, gak sejajar lah, dan lainnya. Si Senku sih gak masalah kalau ada yang gagal dalam pembuatan kapal ini nantinya, karena emang udah sewajarnya mereka bisa gagal. Tapi mereka bakal belajar dari kesalahan itu dan terus mencoba. Begitulah cara sains ditemukan. Nah, tapi butuh berapa lama lagi nih kita bikin kapal sempurna kalau gagal terus? Sementara kita gak tahu kapan si Wayman bakal bergerak. Dengan situasi itu, si Senku jadi frustasi. Dia takut si Wayman tiba-tiba nyerang saat mereka masih bikin kapal. Mereka juga harus nyiapin hal lain buat hadapin si Wayman. Jadinya Senku meminta perubahan rencana, yaitu mereka harus menyerah bikin kapal besar dan beralih untuk bikin kapal kecil yang hanya bisa menampung beberapa orang aja. Semuanya pun terkejut dengan rencana baru Senku, terutama si Ryusui. Karena Ryusui dari kecil sudah memiliki jiwa pantang menyerah dan terus mencoba. Dia udah mulai bisnisnya dari kecil, meskipun keluarganya udah kaya banget. Dia akan terus berambisi untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Karena dirinya adalah manusia paling serakah di dunia. Dialah yang menciptakan moto bahwa keserakahan setara dengan keadilan. Jadinya dengan itu, si Ryusui menawarkan dirinya untuk membuat model miniatur kapal pesiar itu. Selama ada modelnya, semua pasti bisa ditiru dengan kemampuannya si kakek. Dengan itulah si Senku pun setuju. Senku bakal membuat replika kapal itu setelah Ryusui berhasil membuat model kapalnya. Di sini juga, si Minami akan mengabadikan setiap momen dari pembuatan kapal dari awal sampai akhir. Nah, si Ryusui berhasil nih bikin modelnya, karena dia emang jago banget bikin kayak gituan. Jadi setelah ada modelnya, Senku dan lainnya tinggal membongkar model itu dan akan membuat salinannya dengan ukuran yang diperbesar. Tentu aja mereka menggunakan pantograf 48 kali atau kali 48 ya. Karena ukurannya akan semakin besar tuh buat bikin kapalnya. Dengan yang semakin besar itulah kekuatan membuatnya juga jadi harus lebih besar. Modelnya udah ada, pantograf ada, sekarang tinggal apa? Ya tinggal butuh waktu aja supaya kapalnya bisa selesai. Karena bukan cuma si badan kapal aja yang bakal dibikin, tapi mesin baja juga harus dibuat untuk si kapalnya. Musim salju pun telah turun. Mereka jadinya gak bisa kerja apa-apa selain melakukan olahraga ski. Setelah itu, Senku juga berhasil membuat coklat. Di sini juga, si Minami udah banyak banget motoin kegiatan mereka selama pembuatan kapal sebagai dokumentasi sejarah. Senku dan kakek juga diperlihatkan sedang membuat besi yang lebih kuat berkualitas untuk mesin baja di kapalnya. Lanjut lagi, mereka harus meningkatkan kualitas alat perkakasnya juga dengan cara membuat mesin bubut level 2 bahkan sampai level 3. Gak ada cara yang instan, mereka harus membuat semuanya satu persatu. Baju renang dari Sutra juga dibuat untuk bisa bekerja di dalam air. Pokoknya semua kegiatan bikin kapal ini berhasil diabadikan oleh Minami. Dan setelah setahun lamanya membuat kapal, akhirnya kapal pesiar pun berhasil diciptakan. Hal ini tergolong cepat dalam bikin kapal. Selama setahun itu juga gak ada tuh tanda-tanda pergerakan si Wayman. Jadinya tim Senku aja yang akan cari si Wayman. Sebelum berangkat berlayar, si Minami ingin semua orang berkumpul untuk difoto bersama kapal itu. Karena Minami sedih, ini menjadi momen terakhirnya bersama orang-orang hebat. Bahkan beberapa orang yang dibangkitkan juga berasal dari rekomendasinya si Minami. Senku jadinya nenangin Minami bahwa orang yang akan berlayar ini setelah menyelesaikan misinya pasti akan balik lagi ke pulau ini.
Minami pun seneng dengernya. Awalnya Minami gak bakal masuk dalam foto ya, karena dia yang akan fotoin mereka gitu kan. Ternyata si Francois udah prediksikan hal itu. Makanya dengan itu si Francois sempat minta si kakek buat bikin timer kuno buat mencet kameranya. Jadinya dengan itu mereka semua bisa difoto bareng dengan kapal pesiar Perseus di tanggal 10 September tahun 5741. Lama banget tuh. Setelah kapal diturunkan, Senku ngasih tahu bahwa mereka bakal dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim penjelajah dan tim pengembangan umat manusia. Tim penjelajah akan naik kapal dan mencari apa dan siapa yang nyebarin sinar hijau pembatuan. Sedangkan tim pengembangan umat manusia, sesuai namanya, tim ini akan menciptakan semua yang dibutuhkan manusia yang telah ditemukan, kayak meningkatkan penanaman gandum, aspal jalan, bikin bangunan, dan lainnya. Dengan itulah, si Ryusui udah bikin daftar nama yang akan ikut naik kapal dan menjelajah bersamanya. Karena gak mungkin tuh buat dibawa semua orang itu tuh. Nanti siapa yang bakal bikin perkembangan umat manusia di zaman ini kan gitu. Nah tapi meskipun Ryusui udah ada daftarnya, kalau orang itu dipanggil tapi dia gak siap, orang itu boleh nolak naik kapal dan menetap aja di desa ini, di pulau itu gitu. Oke deh, orang-orang yang naik itu ada si Senku tentunya, Chrome, si kakek, Yuzuriha, tim power atau tim kekuatan, si Gen, Kinro, dan lainnya. Si Ginro sempat diajak Ryusui, tapi karena gak siap, si Ginro pun menolak ikut. Di sisi lain, Kohaku khawatir karena para petarung di desa pada naik kapal semua. Berarti si Homura dan Hyoga gak ada yang jagain. Takutnya mereka tiba-tiba bisa kabur dari penjara dan meresahkan warga desa. Ternyata mereka berdua udah dibawa ke kapal dan dipenjara di sana juga oleh Senku. Karena bisa bahaya kalau ditinggalin gitu aja di pulau. Apalagi 2 orang ini bisa dijadikan kartu andalan jika ada pertarungan. Akhirnya ketika semua orang udah naik, mereka pun langsung berlayar menuju tempat yang belum pernah dikunjungi selama bertahun-tahun. Di saat kapal udah berlayar, si Ginro pun merasa dirinya gak guna dan pengecut. Jadi dengan itu, dia nekat untuk menyusul dan berenang ke kapal laut itu. Untungnya, si Senku sadar dan nyuruh si Taiju buat naikin si Ginro ke kapal. Semua pun jadinya seneng banget si Ginro akhirnya bisa berubah pikiran dan siap ikut menjelajah. Tapi ternyata Senku gak bakal langsung ke tempat sinar hijau, melainkan dia bakal ke pulau harta karun, yaitu ke peninggalan ayahnya yang di dalamnya ada benda-benda berharga untuk umat manusia. Itu adalah pulau tempat di mana tim astronot ayahnya terjatuh dulu. Dengan kata lain, mereka akan menuju ke tempat para astronot yang selamat dari pembatuan dan akan mencari pesawat luar angkasa yang terkubur di sana. Mereka pun akhirnya melakukan perjalanan di laut lepas. Di sana, mereka berpikir gimana caranya ngebangkitin semua manusia di bumi jika tempat gua cairan pembangkitnya udah hancur. Meskipun misalnya masih ada, gak bakalan bisa cukup buat semua manusia. Senku pun jelasin kalau hal itu bisa diatasi jika udah nemuin suatu alat yang terkubur di dalam kotak harta karun di pulau harta karun, yaitu pulau tempat para astronot mendarat. Dengan alat itu, mereka pasti bisa ngebangkitin semua orang di bumi. Di sini juga ada flashback, yaitu sekitar 3700 tahun lalu, yang dimana ayah Senku dan timnya menyimpan semua alat dan bendanya dalam sebuah penyimpanan agar orang-orang setelahnya dan keturunannya bisa nemuin benda berharga ini nantinya. Apalagi kalau bisa sampai dikembangkan benda-bendanya. Cerita tentang pembatuan sampai sains pun diceritakan dari keturunan hingga keturunan berikutnya. Sampai pada akhirnya cerita itu sampai ke si Ruri. Jadi dulu sebelum berlayar, Ruri pernah menceritakan semua 100 cerita dari leluhurnya itu ke Senku, supaya Senku tahu apa aja cerita yang telah diwariskan itu.
Setelah diceritakan, ternyata ada fakta bahwa nama-nama warga yang ada di desa itu diambil dari nama bebatuan. Balik lagi ke sekarang, nah di sini si Sengku juga ngasih tahu bahwa benda harta karun yang dikubur itu bisa membuat si asam nitrat atau si cairan pembangkit diproduksi dalam jumlah yang tak terbatas. Nama benda itu ternyata adalah platina. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan platinum ya. Nah, platina itu kalau pakai mesin pasti bisa memproduksi cairan pembangkit dengan jumlah unlimited atau tak terbatas ya. Sebenarnya sih tanpa si platina itu Sengku dan yang lainnya bisa bikin cairan pembangkit dalam jumlah banyak. Hanya aja waktunya juga bakal lama. Kalau gitu kenapa dong gak dari dulu aja bikin cairan itu sambil cari batu platina ini? Nah langsung deh si Gen menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan nomor atau angka dumbar. Dumbar atau dambar ya, pokoknya gitulah ya. Yang dimana angka dumbar ini maksudnya adalah jumlah orang yang dapat diingat oleh orang lain. Nah, rata-rata para warga desa maksimalnya cuma bisa ingat 150 orang dan nama orang itu aja, gak bisa lebih. Makanya hal itulah yang membuat desa bisa berfungsi dengan baik, karena semua warga desa bisa ingat sama semua orang yang ada di desa. Hal ini juga ternyata pernah diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Ternyata di kerajaan Sains juga ada sekitar 150 orangnya. Maka dari itu, ini akan berbahaya jika jumlah orangnya melebihi 150 itu. Misalnya kalau kita selamatin beberapa orang aja sekarang dari pembatuan, maka jumlahnya akan lebih dari 150 orang. Nah, beberapa di antara mereka pasti ada yang beda pendapat atau gak setuju dan gak bisa dikendaliin sama Pak Kadesnya. Dengan hal itulah, pasti orang itu bakal membuat circle baru bersama orang yang sependapat dengannya. Nah, dari situ aja udah mulai tuh kekacauan yang terjadi dalam sebuah kelompok. Jadi nanti bakal ada 2 circle atau bahkan bisa lebih. Itulah yang bisa membuat kelompok semakin kacau. Maka dari itu, lebih baik sekarang mereka fokus cari cairan pembangkit itu untuk bisa produksi cairan yang banyak, supaya nanti bisa langsung selamatin semua orang sekaligus di bumi ini pakai cairan itu tanpa harus terkena angka dumbar. Tapi mereka harus nyari ke pulau apa nih? Yang pastinya ke pulau tempat ayahnya Sengku mendarat. Nah, si platina ini pasti tersimpan rapih di dalam kapsul angkasa yang bernama Soyuz, yaitu kapsul luar angkasa milik tim astronotnya ayah Sengku dulu. Supaya si platina ini gak hancur atau rusak, makanya dimasukin ke kapsul dan bisa bertahan selama ribuan tahun. Nah, tapi masalahnya mereka sekarang ini gak tahu di mana letak pulau harta karun itu. Sampai pada akhirnya ada satu anggota dari tim kekuatan atau power team yang tahu lokasinya. Ternyata nama orang ini tuh emang orang yang gak punya nama di desa Ishigami. Tapi sebenarnya dia punya nama. Jadi aslinya si orang ini bukan berasal dari desa Ishigami asli, melainkan dari pulau lain yang dikirim ke desa itu. Dia pun akhirnya ditemukan oleh ibu angkatnya dari desa Ishigami. Si ibu harus berbohong ke warga desa bahwa anak itu merupakan anak kandungnya. Padahal aslinya si ibu itu mengadopsinya. Nah, nama asli orang ini adalah Soyuz. Nama itu sama persis seperti nama kapsul angkasa milik ayah Sengku dulu, yaitu Soyuz juga kan. Jadi si Soyuz ini aslinya berasal dari pulau harta karun itu. Untuk itulah, siapa tahu si Soyuz bisa bantu temuin di mana lokasi pulau itu berada. Nah, karena si Soyuz berasal dari pulau harta karun itu, berarti pulau harta karun itu berpenghuni, gak kosong. Ada warga pulau juga ternyata di sana. Tapi kan itu aneh ya, bukannya seluruh manusia telah diubah jadi batu. Kok pulau itu bisa ada orangnya sih? Ternyata orang yang ada di pulau harta karun merupakan saudara jauh dari warga desa Ishigami. Dan dulu juga keinginan para leluhur dari 100 cerita itu adalah untuk bisa sampai kembali ke daratan Jepang.
Yang artinya beberapa orang yang dari Pulau Harta Karun waktu dulu pernah berusaha untuk bisa sampai ke daratan Jepang. Ada yang gagal di tengah jalan dan ada juga yang berhasil sampai ke Jepang. Nah, dari situlah orang-orang yang berhasil sampai ke Jepang menetap di sana dan membangun desa bernama Desa Ishigami. Jadi sejatinya, para warga Desa Ishigami saat ini adalah warga Pulau Harta Karun juga. Gitu, ngerti ya? Yuk lanjut. Dengan info itu, si Chrome pun jadi kepikiran. Gimana kalau ternyata Waimen itu adalah penduduk Pulau Harta Karun? Benar juga sih ya. Si Ryuzo juga setuju dengan hipotesis itu. Gimana caranya penduduk pulau itu bisa bertahan hidup kalau tanpa adanya sains? Jadi bisa aja si Waimen berasal dari Pulau Harta Karun. Si Soyuz juga di sini pingin tahu bahwa dia benar-benar berasal dari pulau itu atau bukan. Oke deh, dengan bantuan Soyuz, dalam beberapa jam lagi mereka akan sampai di pulaunya. Setelah itu, kita diajak jalan-jalan ke dalam kapal sains Perseus ini. Yang dimana di dalam kapal ini ada penjara si Homura dan Hyoga. Ada kasur tidur 5 tingkat, rumah kaca, antena, radar, GPS, anjungan kapal, ruang mesin, dan laboratorium. Di sini ada momen beberapa orang di kapal pada mabuk ke laut. Untungnya di sini ada laboratorium itu yang bisa bikin obat buat mereka. Oh ya, di kapal ini juga ada ruang medisnya ya. Nah, untuk lebih realistis, dimunculkanlah hujan badai yang menghadang mereka. Di saat yang lain panik, si Ryusui malah santai-santai aja karena Ryusui yakin bahwa dia bisa melewati badai ini. Di sisi lain, Senku ngasih saran untuk bergerak lebih cepat supaya pas sampai di pulau saat badai kayak gini, para penduduk pulau itu gak bakal sadar bahwa ada tim Senku yang mendarat di pulau itu. Jadi supaya Senku tahu dulu apakah penduduk pulau itu kawan atau lawan mereka. Dan pada akhirnya mereka sampai di pulau itu. Mereka bentar lagi bakal tahu apa aja harta karun yang terkubur di sana. Akhirnya tim Senku berhasil sampai ke Pulau Harta Karun. Tapi mereka harus tetap hati-hati. Ada orang kayak gimana nih di pulau itu? Nah, kalau soal kemajuan teknologi, udah pasti tim Senku lebih maju ya. Itu karena Senku udah punya radar. Kalau penduduk Pulau Harta itu juga punya radar, harusnya dari tadi tim Senku udah ketahuan sama mereka. Kapal ini juga gak bakalan nabrak karang, karena kapalnya kan udah punya sonar bawah laut, jadi bakal aman. Nah, bentar lagi hujan bakal berhenti. Maka dari itu, si kapal harus segera berlabuh di tempat yang tersembunyi supaya gak ketahuan. Akhirnya, mereka sampai deh di pulau itu. Habis itu, untuk memeriksa pulaunya hanya dibolehkan beberapa orang aja. Itu karena kalau semua anggota kapal turun masuk ke pulau, yang ada itu akan menyebabkan konflik dengan penduduk Pulau Harta itu. Jadinya, orang yang akan memeriksa pulau itu adalah si Senku tentunya, karena hanya dia yang tahu seperti apa bentuk platina. Terus si Soyuz, karena sebagai warga asli Pulau Harta. Kohaku berguna sebagai pengawal dan penglihatan benda-benda dari jarak jauh. Lalu terakhir si Gen, berguna untuk bisa negosiasi dengan penduduk Pulau Harta. Oke deh, akhirnya mereka berangkat. Tujuan mereka berempat ini adalah untuk bisa menemukan platina di dalam peti harta karun. Karena dengan platina inilah mereka bisa membuat cairan pembangkit tak terbatas, yang akhirnya bisa selamatin semua orang di bumi. Si Kohaku bingung, kenapa si Ukyo gak dipilih juga buat periksa pulau. Soalnya kan pendengaran si Ukyo tajam ya, jadi bisa berguna tuh buat periksa pulau. Tapi katanya si Ukyo lagi fokus melihat sonar karena ada sesuatu yang aneh di dasar laut. Nah, pas mereka berempat udah pergi nih, si Ryusui mengetahui bahwa ada Suika yang secara diam-diam masuk ke kapal tanpa izin dan malah ikut sama mereka. Ryusui sebagai kapten kapal berpengalaman tentunya marah banget ke Suika. Karena ini adalah perjalanan yang berbahaya buat bocil yang malah ikut-ikutan ekspedisi ke pulau lain. Ryusui itu marah karena sangat mengkhawatirkan keselamatan si Suika yang ikut ekspedisi.
Di sana pun si Francois menenangkannya. Taiju juga menyemangatinya dan menyuruhnya untuk bisa bantu bersihin kapal aja karena bekas badai tadi. Di sisi lain, si Ukyo merasa aneh dan penasaran apa yang ada di dasar laut. Untuk itu, si Ukyo nyuruh si Ginro untuk cek tuh ke dasar laut. Yang ternyata di sana itu cuma ada manusia yang masih menjadi batu dan jumlahnya juga banyak. Ukyo pun kaget banget dengernya karena pulau ini tuh awalnya gak berpenghuni alias cuman ada hewan dan tumbuhan aja. Sampai akhirnya cahaya hijau pembatuan pun muncul. Dan pulau ini pertama kali dihuni oleh tim astronotnya Ayah Senku. Habis itu, tim Ayah Senku ini punya keturunan di sini. Jadi keturunan dari tim ini tuh hidup di pulau ini. Nah, yang jadi aneh buat si Ukyo yaitu tadi, kenapa ada orang yang jadi batu di pulau ini? Kan keturunan Ayah Senku itu muncul setelah adanya peristiwa cahaya hijau. Semuanya pun jadi kaget. Iya juga ya, berarti ini ada semacam pembatuan susulan. Tiba-tiba di sana ada semacam kilatan cahaya dan seperti akan menyerang orang-orang kapal. Nah, balik lagi ke Senku. Di sini si Gen lagi nyoba buat nelpon orang kapal. Pas si Soyuz lihat pakai teropong, dia pun kaget banget sampai teriak tuh. Pas si Gen lihat juga, dia sama kagetnya kayak si Soyuz. Ternyata orang-orang di kapal dengan mengerikan semuanya udah berubah jadi batu. Wow, asli gila sih ini. Nah, cuman si Suika doang nih yang selamat karena si Ryusui sempat nendang dia ke pulau biar gak berubah jadi batu. Jadi keluar kapal tuh si Suika ditendang. Balik lagi ke Senku. Di sini si Senku dan Kohaku nemuin jejak dari penghuni pulau berupa kulit kerang. Setelah itu baru deh si Gen nyamperin mereka dan ngasih tahu semuanya. Senku dan Kohaku pun marah banget jadinya karena para orang kapal diubah jadi batu. Mereka juga kalau balik lagi ke kapal bakal percuma karena semua udah jadi batu dan takutnya masih ada musuh di sana. Di sini juga pas si Soyuz melihat orang jadi batu, dia merasakan trauma dari masa kecilnya. Dia ingat sekilas bahwa dulu alasan ibunya ngirim dia ke desa Ishigami adalah untuk menghindari pembatuan yang ada di Pulau Harta. Nah, itu jadi salah satu info yang berharga nih sekarang. Mereka harus lebih hati-hati sama penduduk pulau ini. Senku juga udah mulai berasumsi bahwa di pulau ini ada sekelompok orang yang ingin membuat manusia menjadi batu. Tapi ada sebagian orang di pulau ini juga yang ingin membebaskan orang dari pembatuan. Alias orang ini tuh bisa dikatakan penduduk pulau yang baik ya. Nah, di sini mereka harus bisa membuat orang baik itu berpihak pada tim Senku dan membantunya dalam mencari harta karun dan dapetin platina supaya bisa bikin cairan tak terbatas dan bangkitin seluruh manusia. Walaupun sebenarnya sih mereka gak tahu apakah orang yang akan mereka ikuti ini orang baik atau jahat gitu kan. Tapi ini lebih baik daripada kelilingan nyari harta karun yang entah di mana lokasinya. Oke deh, untuk cari salah satu orang baik itu mereka mulai menyelidiki kulit kerang yang ada di sana. Nah, pokoknya di sini Senku pakai ilmu sains ya buat selidikinnya. Oh ya, ternyata mereka juga udah dapetin alat mikroskop buatan si kakek sebelum berlayar. Lanjut, di sini si Senku berhasil dapetin sidik jari dari orang yang jatuhin kerang itu. Dari sidik jari ini, mereka jadi mengira-ngira bahwa si orang itu adalah seorang cewek dengan tinggi badan seperti pada umumnya dan bentuk tubuhnya juga bisa dibilang ideal. Gen juga mulai berhipotesis bahwa orang ini adalah seorang gadis muda yang dengan sengaja mencari kulit kerang ke laut dan saat di perjalanan pulang, dia memilahnya. Rambut si cewek juga ada beberapa yang nyangkut di ranting-ranting pohon. Dengan begitu, Senku dapatin bukti keduanya, yaitu rambut. Nah, si rambut ini pun mulai diputar-putar oleh Kohaku dan dilihat serbuk sarinya melalui mikroskop. Nah, ternyata pas diteliti pakai mikroskop, ada serbuk sari dari bunga lili. Bunga lili itu gak tumbuh di sekitaran pantai, malahan bunga itu tumbuhnya di pegunungan bagian dalam pulau. Maka dari itu, ini semakin jelas bahwa pastinya gadis muda itu tinggal di daerah pegunungan dalam. Tinggal ngikutin jejak dari kerangnya aja nih buat nyari si gadis itu.
Kali ini, giliran si Kohaku yang bakal dengan cepat untuk nemuin gadis itu dengan matanya yang tajam sambil ngikutin jejaknya. Dan akhirnya, mereka menemukan orangnya. Yang ternyata benar aja bahwa orang itu emang seorang gadis muda yang lagi bawa kerang. Kita masih gak tahu nih, apakah cewek ini tuh menolak pembatuan atau justru cewek ini adalah yang melakukan pembatuan ke orang-orang kapal. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu ngobrol dengannya dan nanyain di mana letak peti harta karun di pulau itu supaya bisa dapat platina dengan cepat. Tiba-tiba si cewek itu diserbu sama 3 orang cowok yang melamarnya. Tapi sayangnya, dengan lembut si cewek itu menolak mereka dan mengatakan bahwa dia akan dijemput oleh seorang pemimpin besok untuk dijadikan istrinya. Kalau para cowok ini melawan pemimpin, yang ada mereka akan diubah jadi batu, kata si cewek itu. Senku dan lainnya pun kaget dengernya. Udah gak salah lagi nih, mereka ngikutin orang yang tepat. Cewek ini pasti tahu soal pembatuan. Oh iya, nama cewek ini tuh Amaryllis ya. Dari namanya aja kita bisa mengira ya bahwa si Amaryllis dan warga kampungnya ini mungkin aja namanya diambil dari nama bunga-bungaan. Lanjut, nah tanpa banyak bacot si Senku langsung samperin dia dan nanyain di mana lokasi peti harta karun berada. Amaryllis pun kaget, dia gak tahu siapa orang-orang ini. Dia malah mengira kalau tim Senku tuh adalah utusan dari si pemimpin. Tiba-tiba ada kericuhan muncul dari kampungnya si Amaryllis. Ternyata orang kampungnya Amaryllis ini marah ke si pemimpin karena si pemimpin seenaknya mau bawa pergi si Amaryllis dari kampung itu. Dengan kondisi itu, si Senku pun berusaha untuk menenangkan mereka dengan cara memberi semprotan gas air mata ke mereka. Hal itu pun berhasil. Amaryllis kaget lihatnya. Senku kayak punya sihir katanya. Amaryllis juga bilang bahwa dia mengetahui rahasia di balik cahaya pembatuan yang terjadi pada teman-teman Senku di kapal. Si Amaryllis ini rencananya saat jadi istri si pemimpin nanti, dia bakal menyusup dan mencoba mengalahkan si pemimpin ketika ada peluang. Ini semua demi keselamatan kampungnya. Untuk itulah, si Amaryllis minta bantuan ke Senku untuk kerjasama. Dan dengan inilah, sekutu baru pun didapatkan. Nah, sebelum dilanjut, ternyata scene pindah dulu nih ke 5 tahun yang lalu. Yaitu ketika Amaryllis masih berusia 13 tahun. Si Amaryllis ini diajak sama beberapa temannya buat pergi dari pulau itu menggunakan sampan. Padahal mereka ini udah dikasih tahu sama ketuanya untuk tidak meninggalkan pulau. Kalau nggak nurut, maka mereka akan diubah jadi batu. Tapi mereka ngeyel aja, nggak peduli sama omongan ketua itu. Jadinya mereka tetap pergi aja deh gitu kan. Tapi pas lagi berlayar itu, tiba-tiba di belakangnya ada orang yang mengikuti mereka. Nah, si teman laki-laki Amaryllis ini tuh langsung panik. Ternyata ada 2 orang kepercayaan ketua pulau yang lagi ngejar mereka. Nama 2 orang ini tuh adalah Moz dan Kirisame. Mereka pun langsung berusaha untuk menjauhinya. Nah, di sini si Moz langsung ngeh bahwa yang mereka kejar ini tuh hanyalah anak-anak kecil. Dan yang paling kecil adalah si Amaryllis. Si Moz yakin bahwa Amaryllis bakal jadi cewek cantik banget 5 tahun lagi. Tapi mereka tetap harus jalanin misinya. Yang dimana misinya itu adalah mengubah mereka menjadi batu. Jadi si Kirisame dengan arahan si Moz langsung meluncurkan cahaya pembatuan ke mereka. Sedangkan Amaryllis dilindungin sama teman-temannya supaya gak ikutan berubah. Dan bener aja, teman-teman Amaryllis semuanya berubah jadi batu dan Amaryllis gak berubah. Karena area cahayanya itu gak sampai ke tempatnya si Amaryllis. Si Moz dan Kirisame nyangkanya semuanya udah berubah jadi batu. Setelah itu, perahunya terguling dan semuanya jatuh ke laut. Sedangkan Amaryllis berenang menyelamatkan dirinya untuk pergi dari mereka. Scene pun kembali ke masa kini. Nah, kata para warga sih, kekuatan cahaya hijau itu muncul dari kekuatan sihir si ketua pulau. Tapi dari apa yang Amaryllis lihat waktu itu, si ketua tuh gak ada. Malahan cahaya hijau itu munculnya dari benda yang si Kirisame lempar ke langit.
Jadi artinya si ketua pulau tuh aslinya gak punya sihir, tapi dia punya sesuatu yang diserahkan ke si Moz dan Kirisame. Dengan begitu, mereka gak bakal bisa apa-apa selama si ketua punya kekuatan itu. Jika saja itu adalah senjata, mereka bisa aja mencuri dari ketua itu. Maka dari itu, si Amaryllis minta bantuan ke tim Senku untuk bisa mengalahkan si ketua pulau, karena Senku juga sepertinya punya sihir yang bisa melawannya. Tenang aja, kata Senku, dia bakal bantu kok. Soalnya Senku akhirnya tahu sumber dari cahaya hijau itu apa. Ada beberapa hal yang bisa diketahui dari cerita Amaryllis tadi. Pertama, cahaya hijau itu punya batas areanya sendiri. Contohnya, si Amaryllis gak kena cahaya hijau itu waktu dulu. Kedua, cara mengaktifkannya itu dengan cara dilempar. Hal itu juga bisa berdampak ke si pengguna kalau masuk area cahaya itu. Ketiga, kita bisa memutus rantai penyebarannya, kayak COVID ya. Misalnya nih, cahaya hijau itu udah kena rambut kita dan membatu, maka rambut kita bisa disobek supaya gak menyebar ke tubuh kita pembatuannya. Oke, ngerti ya? Nah, karena cahaya hijau ini ada syarat dan aturannya seperti 3 hal tadi, maka gak salah lagi nih bahwa cahaya hijau itu pasti tercipta oleh sains. Karena kalau ada sesuatu hal yang terikat aturan, maka itulah sains. Jadi ini bisa aja bakal terjadi perang sains ya dengan si ketua pulau. Dan Senku juga yakin bahwa dirinya lah pasti lebih unggul dibandingkan si ketua. Nah, kebetulan si ketua tuh besok mau datang ke desa buat ngambil secara paksa remaja cewek yang cantik banget yang di atas 18 tahun buat dibawa ke istananya dan menikahinya. Si ketua bodoh amat tuh kalau si cewek tuh udah punya suami atau belum. Maka dari itu si Amaryllis yakin dengan dirinya yang cantik ini dia pasti dipilih oleh si ketua. Nah, jika terpilih, si Amaryllis bakal bisa mencuri alat cahaya itu di istana si ketua. Tapi bukannya alat itu dipegang sama si Kirisame ya? Nah, karena itulah untuk berjaga-jaga adanya pertarungan, mending jangan si Amaryllis deh yang terpilih. Mending si Kohaku aja yang harus ikutan menjadi kandidat cewek cantik supaya terpilih buat dibawa ke istana. Supaya kalau ada apa-apa, si Kohaku bisa gelut tuh sama si Kirisame-nya. Semuanya pun agak ragu ya kelihatannya. Soalnya kalian tahu ya, si Kohaku tuh sifatnya lebih ke tomboy daripada feminin. Tapi tenang aja, ada Senku yang bakal pakai sains buat ngubahnya. Ada Gen sebagai psikolognya, ada Amaryllis yang bakal make upinnya. Ada juga si Soyuz yang bakal jadi tester apakah si Kohaku tuh cantik atau enggak. Ini menarik banget sih ceritanya. Oke deh, di sini si Kohaku udah dikasih gaun yang cantik dari Amaryllis. Selanjutnya nih, tinggal nge-make upin aja si Kohakunya. Tapi sayangnya, alat yang Senku bawa tuh gak cukup buat bikin bahan make up. Mereka harus ke laboratorium yang ada di kapal. Karena hanya itulah senjata terkuat yang mereka miliki buat kalahin penduduk pulau. Yah, tapi tentu aja, di sini kapal itu udah dikepung sama anak buahnya si ketua. Di sini juga ditampilkan menteri si ketua yang bernama Ibara. Nah, ternyata si Kirisame tuh gak ngerti bagaimana menjalankan kapal besar ini karena emang asing banget kapal modern ini buat mereka. Tapi si Ibara tetap ngasih perintah buat angkut si kapal ini buat diliatin ke si ketuanya. Di sini juga si Ibara malah ngancurin batu si Chrome yang membuat si Kohaku marah banget dan malah turun ke bawah ke dekat kapal. Si Kohaku berasumsi bahwa mungkin masih ada orang yang masih hidup di kapal tanpa kena cahaya batu itu. Tiba-tiba dia ketahuan oleh si Kirisame. Nah, karena Kohaku kaget dan langsung memasang posisi bertarung, si Kirisame pun mencoba melawannya. Di sini si Kirisame kuat banget. Kohaku sampai kewalahan lawannya. Tentunya semuanya khawatir Kohaku kenapa-napa. Soalnya si Kohaku kesulitan buat serang balik si Kirisame. Jadinya, dia pun gak ada pilihan lain selain ngasih isyarat ke orang kapal yang masih selamat dengan berteriak menyebutkan Laboda! Semuanya pun kaget, si Kirisame juga. Karena kata lab itu asing banget di telinga penduduk pulau. Senku dan Soyuz pun mengerti dengan isyarat si Kohaku. Si Gen malah ngebelokin maksudnya.
Jadi, si Gen malah mengarang cerita bahwa si Senku tuh bernama Leb yang jadi pacarnya si Kohaku. Si Kohaku tuh ceritanya posesif banget kalau ada cewek di dekat si Leb. Makanya, dia pasang posisi bertarung ke si Kirisame. Kirisame jadi merasa seperti orang ketiga dari hubungan mereka. Biar lebih meyakinkan, si Kohaku malah cium si Leb alias si Senku dong. Dan itu di luar angkasa banget. Gak ada yang nyangka si Kohaku actingnya bakal sampai cium si Leb. Lucu banget asli ini. Nah, karena merasa bersalah dan malu liatnya, si Kirisame pun pergi dari sana. Mereka pun berhasil terhindar dari bahaya. Keren banget emang selesain masalahnya ini. Nah, teriakan Leb tadi itu bakal percuma aja kalau gak ada satu orang pun yang selamat dari pembatuan di kapalnya. Tapi Kohaku yakin pasti ada orang yang masih selamat di kapal. Cuma modal yakin tuh. Shin pun mundur ke beberapa jam yang lalu. Ternyata si Kirisame lah yang telah menyerang para anggota kapal dengan melemparkan cahaya pembatuan ke langit tanpa basa-basi. Ryusui pun sadar bahwa itu adalah sebuah serangan. Dari cara melemparnya aja, si Kirisame seperti menjaga jarak dengan benda itu. Ryusui dan Ukyo pun jadinya mengira bahwa itu adalah granat. Ukyo pun langsung memanah benda itu tepat sasaran, yang membuat benda itu bergeser ke atas dan mulai munculin cahaya hijaunya. Dengan keadaan mendesak dan gak mungkin bisa menghindar dari area ledakan itulah, Ryusui dengan cepat cari orang yang bisa dia selamatin, yaitu si Suika. Ditendanglah tuh si Suika keluar dari kapal. Sebelum jadi batu, dia pun menyuruh Suika buat kasih tahu Senku bahwa kapalnya telah diserang. Di sisi lain juga, ternyata si Ginro baru keluar dari air dan langsung menyelam lagi ke laut karena kaget ada cahaya hijau itu. Untungnya dia gak kena karena jaraknya udah diubah sedikit ke atas oleh si Ukyo tadi. Pas udah hilang cahayanya, baru deh si Ginro coba naik ke kapal. Dan ternyata dia lihat semuanya udah berubah jadi batu tuh. Dia pun sedih banget, terutama saudaranya yaitu si Kinro yang jadi batu juga. Karena ada orang lain yang masuk ke kapal, dia pun langsung sembunyi di dalam tong. Nah jadi, Ginro lah yang udah dengar teriakan Leb dari si Kohaku tadi. Karena dia masih ada di tong kapal. Si Ginro pun lihat ada Kohaku dari balik tong. Dia pun melambaikan tangannya supaya terlihat oleh si Kohaku. Kohaku pun sadar dengan itu dan pas dilihat lebih jelas lewat teropong, mereka kecewa banget. Karena kenapa yang selamat tuh malah si Ginro, bukan yang lain gitu kan. Gimana ceritanya nih mereka bisa selamat kalau cuma si Ginro yang selamat di kapalnya gitu kan. Nah, si Ginro malah bersuara di sini tuh, yang menyebabkan si Ibara curiga ke tongnya si Ginro. Kok tongnya kayak pindah tempat gitu kan. Jadinya pas mau dibuka tongnya, tiba-tiba cetreng gitu kan. Ada suara pecahan kaca yang muncul dari tempat penumbuhan makanan. Ginro pun selamat jadinya. Nah, pas dicek ternyata gak ada apa-apa tuh. Di sana cuma ada domba dan tumbuhan. Mereka tuh asing banget sama hewan domba dan tumbuhan yang ada di sana. Tapi dengan itu mereka akan bawa juga deh buat si ketua katanya. Nah di sini ada yang nyamar nih jadi bagian dari sayuran. Kalian pasti tahu lah ya. Senku yang lihat itu pun kagum banget. Sepertinya ada orang pintar juga di sana. Orang yang udah mindahin kapal kecil ke semak-semak supaya warga pulau gak tahu ada orang yang udah mendarat di pulau, yaitu tim Senku. Senku yakin orang ini udah bisa persiapin semuanya matang-matang. Orang yang hebat dalam sebuah penyusupan. Yap, bener banget, orang itu adalah Suika. Jadi, di sini Suika dan Ginro akan berusaha untuk bisa dapetin laboratorium buat dibawa ke si Senku. Wah, gila. Ini benar-benar jadi menarik ya ceritanya teman-teman. Scene pun dilanjutkan dengan Suika yang secara pelan-pelan masuk ke tempat laboratorium. Senku pun sadar bahwa orang yang bisa menyusup seperti itu udah pasti orangnya si Suika. Ternyata Senku udah siapin benda untuk kamuflase di tempat lab itu. Nah, rencananya benda kamuflase ini bertujuan untuk menghindari hewan-hewan aja supaya gak diserang.
Tapi sekarang beda lagi. Mau gak mau, mereka harus menghindari para penduduk pulau yang ada di kapal itu menggunakan mobil lab yang berkamuflase. Di sisi lain, si Ginro mau keluar dari kapal nih sama batunya si Kinro. Tapi di situ tiba-tiba si Suika bikin ricuh lagi. Dia berpura-pura menjadi hewan supaya bisa menarik perhatian para penduduk pulau dan dikejar oleh mereka. Yang itu membuat si Ginro harus dengan cepat masuk ke tempat mobil lab itu dan mengeluarkannya dari sana. Awalnya si Ginro tuh ragu, soalnya kan penakut gini kan ya si Ginro tuh. Tapi karena ingin menyelamatkan para anggota kapal dan saudaranya si Kinro ini, ya udah deh, dengan terdesak dia pun langsung ke ruangan lab itu dan mengeluarkan mobilnya ke atas kapal. Dengan begitu, si Suika dengan cepat masuk ke mobil dan menjalankannya keluar dari kapal. Ginro juga langsung ikut masuk ke mobil. Ternyata ini mobilnya bisa bergerak di atas air dan juga di darat. Jadinya mereka bisa dengan mudah langsung pergi masuk ke dalam pulau. Setelah itu, tim Senku juga langsung masuk ke sana. Mereka kagum banget ke Suika dan Ginro yang udah berhasil bawa keluar lab dengan berani. Abis itu, ternyata mereka udah terkepung sama pasukan pulau. Tapi tentu aja, karena udah malam, mereka agak kesulitan buat cari mobil lab ini. Nah, mereka juga gak tahu sebenarnya tadi itu apa. Tapi karena bisa melewati air dan daratan, mereka jadi mengira itu adalah hewan. Mendengar itu, Senku pun merasa diuntungkan karena para pasukan itu gak tahu bahwa ini adalah mobil yang di dalamnya ada manusia. Nah, tapi lama-kelamaan mungkin aja mereka bakal bisa sadar kalau ini adalah mobil. Jadinya, pas Senku lihat bunga jasmin atau melati, dia pun jadinya punya ide. Idenya adalah membuat bau tai. Bukan bikin tainya ya, tapi bau tainya. Nah, hal itu bertujuan untuk membuat si pasukan pulau yakin bahwa yang mereka lihat tadi adalah hewan, bukan benda lain. Oke deh, pokoknya dengan adanya lab ini dan melati ini, si Senku bikin deh bau tai itu. Nah, pas dicoba, ternyata itu berhasil. Si pasukan merasakan bau tai itu, yang jadinya membuat mereka meyakini bahwa mobil lab tadi itu adalah hewan. Tim Senku pun jadinya berhasil kabur dari mereka. Ketika tim Senku berhasil kabur, para pasukan pun meyakinkan si Ibara bahwa yang tadi itu hanyalah hewan, bukan benda lain. Tapi si Ibara masih ragu buat yakinin itu. Kembali ke Senku, nah di sini mereka bikin jejak palsu supaya pasukan pulau gak bisa nemuin mereka. Sedangkan jejak aslinya mereka langsung hapus. Kemudian melalui jalur laut mereka dikasih tahu tempat persembunyian rahasia oleh si Amaryllis. Nama tempatnya ini adalah Gua Safir. Gua ini hanya diketahui oleh orang-orang desanya si Amaryllis aja. Jadi mereka bakal pastinya aman untuk sembunyi sementara waktu di gua itu dari pasukan si Ibara. Nah di sisi lain, si Ibara ragu kalau yang kabur itu adalah hewan. Bisa aja itu adalah orang-orang kapal yang mencoba kabur. Maka dengan itu, si Ibara menyuruh semua pasukannya buat nyari di seluruh tempat pulau itu. Siapa tahu mereka bisa nemuin orang yang kabur itu katanya. Tapi untungnya pasukan itu gak pernah bisa nemuin mereka. Karena kan mereka sembunyi di tempat yang rahasia ya. Oke, kembali lagi ke tim Senku. Di sini si Amaryllis abis dari desa dan bawain buah kelapa sama buah-buahan lainnya ke si Senku. Tujuannya untuk bisa ciptain berbagai alat kosmetik. Dengan perlengkapan yang ada di lab dan buah-buahan inilah, Senku bakal bisa membuat si Kohaku jadi cantik. Oke deh, Senku langsung mulai bikin semuanya. Pokoknya di sini si Senku bikin bahan-bahan kosmetik ya. Nah, singkat cerita, si Senku akhirnya berhasil dapetin sampo, conditioner, foundation, lipstick, dan parfum. Dengan dapet sampo dan conditioner itu, si Kohaku tuh akhirnya berhasil dapetin rambut yang lembut dan halus. Nah, pas alat make up lainnya udah selesai dibikin, si Kohaku tuh langsung nyobain nge-make up sendiri tuh. Yang hasilnya, dia malah jadi Momo dong anjay. Oke deh, dengan itu biarlah si Amaryllis aja yang nge-make up dia. Dan hasilnya sesuai yang diinginkan. Kohaku
jadi cantik karena make upnya benar. Nah, karena hasil bagus itulah si Amaryllis pingin lebih banyak orang yang ikutan buat dipilih masuk ke istana si ketua pulau. Jadinya si Amaryllis nyobain make up ke si Senku, yang dimana itu gak cocok banget karena suaranya gede gitu kan Senku tuh. Kemudian si Gen. Nah, si Gen ini sih cocok suaranya, tapi dia terlalu tinggi buat jadi cewek. Kalau Soyuz, ya ini mah udah gak mungkin banget ya, gila. Nah, jadi satu-satunya orang yang bisa kayak cewek, feminin, dan suaranya kayak bencong, siapa lagi kalau bukan si Ginro. Dengan begitu, si Ginro lah yang bakal dipilih sebagai orang tambahan buat ikut dipilih ke istana si ketua. Para pasukan si ketua pun akhirnya datang ke desa si Amaryllis. Di sana si Moz dan Ibara juga ikut buat milih siapa cewek yang pantas dibawa ke istana. Tiba-tiba si Ibara di sana secara paksa pingin bawa cewek yang udah nikah. Si suami pun tentunya menolaknya dan mau menyerangnya. Untungnya si Amaryllis menenangkannya dan ngasih tahu bahwa dirinya bakal membebaskan semua cewek yang udah diambil dari desa. Habis itu, si Amaryllis ngenalin dirinya dengan wajah dan suara imutnya ke si Ibara, yang membuat Ibara terpesona dan langsung memilih Amaryllis buat ikut ke istana. Selanjutnya, si Kohaku. Si Kohaku pun dengan kaku ngenalin dirinya ke si Ibara. Ibara awalnya bingung, terima atau enggak nih ya. Tapi karena terlihat manis dan berisi badannya si Kohakunya, Ibara pun menerimanya dan akan membawanya juga. Tapi di sini ada momen si Ibara tuh asalnya mau megang dada si Kohaku. Si Kohaku juga asalnya mau hempasin tangan si Ibara. Tapi tiba-tiba si Moz dengan tombaknya mencegah hal itu. Dia pun beralasan ada lebah tadi ke si Ibara. Oke, Ibara pun gak masalah dengan itu. Setelah itu si Moz dengan insting kuatnya langsung mengira bahwa si Kohaku ini cewek yang kuat banget. Si Moz dengan kecurigaannya langsung menduga bahwa Kohaku bisa saja membuat kekacauan di istana. Dengan itu, Moz pasti bakal hentiin si Kohaku. Kohaku juga siap buat berhadapan sama si Moz. Nah, setelah itu terakhir nih si Ginro. Si Ginro di sini sengaja melakukan pose yang tomboy supaya gak dipilih. Si Ibara malah suka dengan tomboy yang manis katanya. Jadinya si Ginro malah dipilih dong. Ginro pun kaget banget malah masih kepilih gitu kan. Jadinya dengan itu mereka bertiga bakal masuk ke istana si ketua pulau. Dan si Senku akan siapin rencana lainnya bareng si Gen, Soyuz, dan Suika supaya bisa dapetin alat pembantuan penduduk pulau ke istana itu. Di sini, Senku lanjutin membuat sesuatu seperti perhiasan anting. Nah, itu tuh katanya sebuah anting dari sains yang berguna untuk bisa komunikasi. Yap, bener banget, itu adalah earpiece. Ya pokoknya dia bikin earpiece lah ya. Kalau untuk bahan dan prosesnya tuh saya juga masih bingung. Nah, earpiece ini katanya bisa menangkap sinyal radio karena di dalamnya ada batu. Gak ngerti lah saya juga ya. Lalu alat itu juga gak butuh baterai. Jadi alat ini bisa hidup selamanya. Karena konsep pembuatan alat ini tuh mirip seperti bikin alat radio dari kristal di episode-episode sebelumnya. Setelah itu, mereka pun jadinya berhasil membuntuti rombongan si Kohaku bareng pasukan si Ibara dan Moz. Habis itu, si Senku nyuruh Soyuz buat lemparin si earpiece-nya. Dan tentu aja, dengan penglihatan tajamnya, si Kohaku bisa lihat alat itu dan langsung mengambilnya. Kohaku juga langsung memakainya di telinga. Pas dites, untungnya suara si Gen bisa didengar oleh si Kohaku karena alat itu. Jadi alatnya berhasil dibikin ya. Nah, di sini tuh ada info bahwa alat ini cuma bisa berkomunikasi satu arah aja. Jadi tim Senku aja yang bisa ngomong ke Kohaku, dan Kohaku cuma bisa dengar doang dan gak bisa ngejawab mereka. Oke deh, yang penting Kohaku udah pakai earpiece-nya dan bisa mendengar arahan dari Senku. Si Senku di sini langsung ngasih tahu tugas buat mereka semua. Jadi mereka bakal dibagi jadi 2 tim, yaitu ada tim mata-mata atau timnya si Kohaku dan ada tim science atau timnya si Senku. Tugas tim mata-mata adalah dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.
Nah pokoknya ketika si Kirisame lagi sendiri, di saat itulah tim mata-mata harus bisa memancing emosi si Kirisame supaya dia bisa mengeluarkan alat pembatuan itu. Nah, karena si Kirisame itu kuat banget ya, bahkan si Kohaku juga kewalahan lawannya, makanya mereka akan mengambil alat pembatuan itu ketika si Kirisame menggunakannya, yaitu pas alat itu dilemparkan ke udara. Yap, bener banget, lewat udara. Mereka bingung dong, gimana caranya mereka bisa ambil alat itu kalau ada di udara. Dan ya, ternyata si Senku berencana akan membuat sebuah drone untuk mengambil alat itu. Gen pun kaget banget. Lagi-lagi Senku bikin alat yang gila banget di luar angkasa. Jadinya dengan itu, mereka balik lagi ke gua dan mulai membuat mesin penggerak sederhana sebagai salah satu komponen di dalam drone nanti. Pokoknya, dengan alat yang ada di lab, mereka jadinya bisa membuat mesin penggerak. Di sisi lain, si Kohaku dan lainnya udah nyampe di kerajaan si ketua pulau. Di sini juga ada kemunculan tokoh cowok baru yang merupakan salah satu penjaga terkuat di kerajaan itu. Namanya adalah Oarashi. Kohaku pun jadi bingung. Ternyata penjagaan kerajaan ini tuh lumayan ketat. Mereka harus bisa segera mempelajari kerajaan ini dan mencari celah di dalamnya. Tiba-tiba, Kohaku menemukan sesuatu di kerajaan itu. Dia pun meminta ke si Amaryllis buat ngulur waktu selama si Kohaku pergi melihat sesuatu itu. Jadinya dengan itu, buat ngalihin perhatian para penjaga, si Amaryllis pun menggodanya. Dan hal itu pun berhasil. Mereka semua tergoda dengan kecantikan si Amaryllis. Karena berhasil, si Kohaku langsung pergi untuk melihat sesuatu itu. Nah, pas udah dipastiin apa itu, dia pun langsung balik lagi ke si Amaryllis dengan cepat. Untungnya, dia bisa tepat waktu balik lagi ke sananya tanpa ketahuan. Si Kirisame yang ada di sana juga untungnya nggak sadar tadi si Kohaku pergi. Kohaku pun merasa senang di sana karena dirinya tadi udah lihat sesuatu, yaitu sebuah kunci untuk kemenangan sains. Kira-kira apa ya kuncinya ya? Nah, karena Kohaku udah tahu kuncinya, sekarang tinggal ngasih tahu tim Senku nih. Tapi gimana caranya gitu kan ngasih tahu mereka? Soalnya si earpiece ini kan cuman punya bisa komunikasi satu arah doang. Kembali ke Senku, di sini Senku udah berhasil bikin mesin motor buat diuji coba. Dan hal itu pun berhasil. Si mesin motornya berjalan lancar. Karena benda itu bisa berfungsi, si Gen pun kepikiran sesuatu, yaitu membuat si mesin menjadi sarana komunikasi untuk si Kohaku. Dengan begitu, si Kohaku dikasih tahu oleh Senku bahwa nanti ada sebuah benda seperti tikus yang menghampirinya. Dan benar aja, mesin itu datang ke kerajaan. Tapi untungnya gak ada yang curiga, karena orang primitif itu gak tahu kalau itu adalah benda modern yang seperti tikus. Ketika Kohaku melihatnya, dia pun langsung menangkapnya. Setelah itu, Gen menyuruhnya untuk meluncurkan tikus itu ketika si Kohaku butuh bantuan sesuatu atau semacam pesan SOS. Oke deh kalau gitu. Awalnya mereka bingung nih, gimana nih caranya kasih tahu tim Senku bahwa Kohaku udah nemuin kunci kemenangan sains. Soalnya kan orang primitif ini belum mengenal huruf ya, meskipun dulu sempat diajarin sih. Tapi karena mereka lupa tentang huruf-huruf itu, ya udah deh, Kohaku bakal ngirim pesan pakai gambar aja jadinya. Setelah itu, si tikus pun dilepaskan dan kembali ke si Suika. Suika pun ngasih surat itu ke si Senku. Senku pun tahu kalau ini adalah gambar, tapi dia gak tahu apa maksud yang mau Kohaku katakan melalui gambar itu. Dengan begitu, biarlah si Gen yang menganalisa maksud dari gambar itu. Menurut si Gen, kita perlu menempatkan diri kita sebagai si Kohaku, yaitu yang menulis pesan itu. Kira-kira apa yang mau Kohaku sampaikan di surat ini? Terus juga kita harus pahami situasi yang kira-kira Kohaku alami ketika bikin surat ini. Pastinya Kohaku dalam keadaan terdesak dan harus buru-buru bikin gambarnya. Dan tentunya gambarnya harus yang mudah dimengerti oleh tim Senku. Jadi gak sekedar gambar doang yang jelas banget objeknya, tapi gambar yang emang cuma dikenal oleh tim Senku dan lainnya.
Jadi gambar ini berupa istilah. Istilahnya apalagi kalau bukan dari sains. Senku mulai tersadar dan mulai memikirkan maksud dari gambar itu satu persatu. Dan akhirnya dia pun dapat jawabannya. Gambar pertama itu tuh bukan es krim, melainkan benda plastik yang pernah mereka dapetin. Gambar keduanya mereka mengira bahwa itu seperti darah, karena hanya itu yang bisa jadi kemungkinannya. Terus gambar ketiga ada si Hyuga yang megang tombak. Nah, karena yang menonjolnya itu tombak, pasti petunjuknya ada di tombak itu. Tapi tombak apa nih? Tombak besar, kuat, atau panjang? Nah, pokoknya di antara itulah ya. Nah, gambar keempatnya adalah sebuah mesin, atau bisa aja mesin penghangat atau perapian. Nah, kalau dilihat-lihat dari manfaatnya, perapian itu bisa membuat orang merasa hangat, nyaman, dan atau lainnya lah gitu ya. Oke deh, dengan semua petunjuk dan perkiraan itu, mereka akan menyusun kata-kata yang sekiranya menjadi pesan dari si Kohaku. Nah, balik ke Kohaku, di sini si Kohaku ngasih tahu bahwa akar dari pohon besar itu adalah tempat tinggal si ketua pulau. Ternyata di tempat itulah kunci sains berada. Karena bentuk akarnya bulat tidak beraturan, jadi udah dipastiin bahwa itu adalah buatan manusia. Yang dimana Kohaku menyadari bahwa itu adalah benda bulat yang selama ini mereka cari, yaitu kapsul luar angkasa Soyuz yang di dalamnya ada platina. Kembali ke Senku, dengan Senku yang berusaha menyusun kata, akhirnya dia bisa nemuin kata yang cocok dengan pesan si Kohaku. Yang bunyi pesannya adalah kami menemukan platina. Senku pun bangga banget dengan tim mata-mata itu. Jadi kalau udah dapetin platina itu, tinggal selangkah lagi nih, yaitu membuat cairan pembangkit dan membangkitkan semua penduduk di kapal dari sinar pembatuan. Asli, keren banget nih anime. Malamnya, si Kohaku langsung beraksi secara diam-diam ke tempat harta karun atau kapsul luar angkasa Soyuz. Dia pun langsung menyingkirkan akar-akar di sana. Yang akhirnya dia menemukan tanah yang menutupi si kapsul. Ya udah, dia coba deh tuh buka tanahnya. Tapi di dalam tanah itu malah ada benda yang menutupi si kapsulnya lagi. Ternyata benda itu adalah bola beton. Alasan si kapsul ditutupi beton adalah karena beton ini sangat efektif untuk melindungi atau menyimpan suatu benda dalam waktu yang sangat lama. Kohaku pun mulai ingat, ternyata dia dulu juga pernah ngancurin batu beton itu. Tapi sekarang berbeda, si Kohaku harus bisa hancurin beton ini tanpa mengeluarkan suara. Jika bersuara, maka nanti dia akan ketahuan sama penjaga di sana. Yah, padahal si platina itu udah ada di depan mata. Terpaksa deh Kohaku harus mundur dulu dari sana dan mikirin cara ngancurinnya nanti. Di sisi lain, si Senku udah menduga kapsul itu pasti diselimuti oleh beton. Jadi dia juga bingung gimana caranya si Kohaku hancurin beton tanpa keluarin suara. Keadaan ini seperti memaksa mereka untuk bisa membuat bom tanpa suara. Yang ternyata alat dengan sebutan bom tanpa suara tuh emang ada di dunia nyata dan bisa dibikin. Gen pun langsung bingung lagi, gimana caranya kita bikin bom tapi gak ada suaranya gitu kan. Nah, si bom ini ternyata biasanya dipakai untuk hancurin beton di daerah pemukiman. Jadi pemukiman tuh gak terkena dampak apa-apa tuh, karena bomnya tanpa suara dan bukan meledak duar gitu. Jadinya, si Senku akan membuat bom itu menggunakan dua bahan utama, yaitu asam sulfat dan kalsium sulfat anhidrat yang dicampurkan. Hasilnya, mereka akan mendapatkan sebuah plaster. Besoknya, si Senku langsung ngirim bahan-bahan itu ke si Kohaku pakai si tikus mainan. Para penjaga pun merasa aneh dengan bentuk yang gak biasa dari tikus-tikus itu. Kemudian, di sini si Amaryllis dan Ginro berusaha untuk mengalihkan perhatian para penjaga supaya si Kohaku bisa dengan aman nangkep si tikus dan ngambil bahan-bahan kiriman dari Senku. Kohaku pun mulai melakukan apa yang Senku suruh dari earpiece-nya supaya bisa hancurin si beton. Kohaku juga mulai membuat beberapa lubang di beton itu.
Meskipun menimbulkan suara, tapi untungnya si Amaryllis dan Ginro berhasil membuat para penjaga untuk tetap memperhatikan mereka. Setelah membuat lubang, dua bahan utama yang ada di dalam tabung itu dimasukkan dan ditekan ke dalam beton supaya tercampur. Setelah itu, ditutup deh menggunakan sebuah ganjalan. Sehingga setelah bahannya tercampur, maka akan tercipta plaster. Nah, nantinya plaster ini akan terus mengembang. Tapi karena lubangnya tertutup dan gak ada ruang untuk mengembang, nantinya si plaster akan meledak dari dalam dengan kekuatan 300 kg per cm persegi katanya. Kuat banget tuh ledakannya. Tapi tenang aja, hal itu gak bakal bersuara. Malamnya, si Kohaku pun ngecek apakah sekarang betonnya udah rapuh gitu kan. Dan ternyata bener aja, si beton dengan mudahnya rapuh karena ledakan si plaster. Dengan begitu, akhirnya mereka telah membuka kunci harta karun peradaban manusia. Kohaku pun mulai membuka beton itu, dan secara tidak sengaja ada pecahan beton yang jatuh ke dalam dan memecahkan sesuatu. Hal itu membuat para penjaga kaget dan akan memeriksa suara pecahan itu. Kohaku pun kaget dan panik banget, apalagi pas dia tahu kalau yang pecah tadi adalah botol yang dalamnya cuma ada pasir. Dia pun merasa frustasi, kenapa cuma pasir aja yang dia dapetin gitu kan. Setelah itu Kohaku jadi keinget sesuatu, bahwa dari dulu aja Senku bisa membuat alat sains dari benda-benda sekitar yang kelihatannya gak berguna. Maka dengan itu dia yakin sepertinya pasir ini berbeda dan akan berguna buat Senku. Jadinya dia ambil sebungkus pasir itu. Untungnya para penjaga gak nemuin apa-apa di sana. Mereka cuma nemuin batu yang rapuh aja tanpa ada rasa curiga. Kohaku juga bisa dengan aman kembali ke tempatnya. Kembali ke Senku, di sini Senku lagi bikin motor untuk drone, yang dimana susah banget, si motornya gak stabil. Karena supaya drone bisa terbang, si motornya harus stabil banget. Di sisi lain, Suika berhasil ambil si tikus dari si Kohaku, yang ternyata si Kohaku ngirim sebuah benda. Apalagi kalau bukan pasir yang malam tadi dia temuin. Senku pun menyatakan kalau ini adalah debu emas. Pastinya ayah si Senku dan teman-temannya dulu pernah menyisir sungai buat dapetin debu emas alami ini. Nah, dengan debu emas ini terkadang ada sedikit butiran platinanya. Karena platina tuh langka banget. Kalau mau nyari di sungai juga butuh waktu puluhan tahun biar bisa terkumpul banyak. Senku pun mulai mencari platina yang mungkin masih ada di dalam debu emas itu. Ternyata iya, masih ada. Tapi dia juga mulai kaget. Loh, kok banyak banget butiran platinanya? Senku bener-bener gak nyangka dia bisa dapetin banyak kayak gini. Ternyata dari dulu ayah si Senku bernama Byakuya ini, dia selalu pergi ke sungai untuk mencari platina. Ini semua dia lakukan demi para ilmuwan di masa depan yang bisa kembali membangun peradaban. Sebenarnya bukan cuma platina, dia juga nyuruh ke keturunannya untuk masukin semua barang yang pernah Byakuya temuin ke dalam kapsul. Selama berpuluh-puluh tahun si Byakuya nyari platina, selama itu juga Senku menghitung detik sejak dia menjadi batu. Pada akhirnya si Byakuya mati di sungai. Yang ternyata platina yang dia kumpulkan udah sangat banyak. Banyak banget ya. Senku pun merasa kasihan dengan si Byakuya yang udah capek-capek ngumpulin platina. Gen pun bilang kalau Senku dan Byakuya itu mirip, sama-sama mau berusaha. Meskipun mirip, Senku dan Byakuya tuh gak punya hubungan darah. Katanya Senku hanyalah anak dari teman baiknya si Byakuya aja. Tapi itu udah gak penting lagi. Dengan dedikasinya si Byakuya selama puluhan tahun inilah akhirnya mereka bisa dapetin platina. Kali ini mereka bisa bikin asam nitrat atau cairan pembangkit tanpa batas. Kembali ke Kohaku, di sana mereka lihat kalau si Ibara dan pasukannya pergi ke tempat si kapsul. Di sana mereka nemuin serpihan kaca. Sepertinya itu kaca dari botol si debu emas ya yang udah pecah sama si Kohaku waktu itu. Nah, kaca ini katanya mirip seperti di kapal pesiar. Jadinya dengan itu si Ibara curiga kalau ada penyusup nih di kerajaannya. Balik lagi ke Senku, akhirnya Senku berhasil bikin sekumpulan benda sains yang bisa membuat dan meracik asam nitrat tanpa batas berkat adanya platina.
Setelah hal yang terjadi sama mereka, bahkan sampai adanya peperangan mendapatkan cairan pembangkit, akhirnya bukan dengan keajaiban, tapi dengan sains yang Senku bikin, mereka kali ini berhasil membuat asam nitrat tanpa batas yang akan membangkitkan semua orang di bumi. Mereka pun berencana akan membangkitkan para anggota kapal dulu, dan setelah itu mereka akan berperang lagi untuk dapatin sinar pembatuan. Dan dengan begitulah cerita pun berakhir. Oke teman-teman, jadi itulah alur cerita dari anime Dr. Stone New World atau Dr. Stone season 3 ya. Wah asli, di season 3 ini benar-benar seru banget. Dari asalnya cuma nyari ladang gandum, minyak, terus aspal, terus pertambangan, GPS, terus motorboat, bahkan kapal pesiar. Sekarang mereka akan perang lagi sama kerajaan lain. Wah gila sih, keren banget. Anime ini tuh bener-bener pinter banget bisa ngegabungin dua unsur ya. Unsur ilmu pengetahuan dan unsur cerita yang bener-bener saling berkaitan banget. Jadi penasaran ya gimana mereka bakal perangnya. Tapi tenang aja, meskipun udah berakhir, ini baru season 3 part 1-nya kok. Nanti Oktober sekarang ya tahun ini, bakal ada kelanjutannya, yaitu season 3 part 2-nya. Dan insya Allah nanti saya juga bakal ceritain yang part 2 itu. Oke, maka dari itu jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan dan tonton berbagai macam alur film yang saya ceritakan di channel ini. Oke, segitu dulu dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan salam film.